Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan kelimpahannya sehingga pada sore hari ini kita masih dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini dengan dalam acara podcast Kultum yang diselenggarakan oleh MTS Alam Al-Hafiz. Semoga para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Al-Hafiz selalu diberikan kelancaran dan kemudahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitasnya, dalam menjaga kesehatan. Yang tak kalah penting adalah istiqomah dalam menjalani amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Baik para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Al-Hafiz yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu orang yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan dan tentunya sampai menjelang berbuka puasa. Yuk langsung saja kita sapa pemateri kita pada sore hari ini. Selamat sore Mbak Alfa Husna. Sore. Oke Mbak Husna, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Untuk puasanya lancar aja Mbak? Lancar alhamdulillah. Lancar aja ya, nggak ada kendala ya. Oke alhamdulillah. Kemudian Mbak Husna ini dari MTS Alam ya. Nah, selama kegiatan-kegiatan sekolah yang Mbak ikuti terakhirnya apa kira-kira yang pernah Mbak ikuti? Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Selain itu? Ada ujian PTS. Ada ujian PTS, Masya Allah. Selama kegiatan di sekolah kira-kira ada ini nggak, ada kesulitan nggak dalam mengikuti pembelajaran? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya, berarti selama ini bisa mengikuti aja ya. Luar biasa sekali. Berarti para pemirsa yang mana Mbak Husna ini termasuk produktif ya dalam pembelajaran ya, Masya Allah luar biasa sekali. Baik, kepada para pemirsa tentunya pasti kalian penasaran materi apa sih yang mau dibawakan Mbak Husna di sore hari ini. Mbak Husna sore hari ini mau bawakan materi tentang apa? Ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Yuk langsung saja kita dengarkan materinya. Kepada saudari Husna, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Mbak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Ilahi Rabbi yang mana dengan rahmat dan barokahnya hingga detik ini kita masih diberikan nikmat sehat di tengah pandemi corona. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju terang benderang. Para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah melaksanakan amal kebajikan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan sebab ikhlas, seseorang itu bagaikan ruh bagi segala amal yang bernilai. Akan tetapi, sifat ikhlas pada masa sekarang sudah mulai pudar. Karena banyak orang yang sudah mulai dengan sifat egonya. Seolah-olah ingin merasakan diri itu lebih baik amalnya daripada amal orang lain. Sehingga di akhir nanti dapat dihasilkan sebuah penjelasan dan bisa menambah kefahaman kita terhadap pandangan mufasir tentang ikhlas dalam beramal. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ikhlas adalah membersihkan hati dari segala kontaminasi, tidak kira sedikit ataupun banyak, sehingga niat bertakarub kepada Allah menjadi murni dan tidak ada motif untuk melakukan apapun selain untuknya. Kewujudan ikhlas adalah perkara yang mudah dilakukan dan berada dalam genggaman siapa yang menginginkannya. Untuk mencapainya dapat dilakukan dengan usaha ringan, tanpa bersusah payah dan tanpa bersungguh-sungguh. Padahal kenyataannya, untuk mewujudkan ikhlas bukanlah perkara yang mudah, dikarenakan hati manusia selalu berbolak-balik. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih atau tidak kotor. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah saja dengan menyembah dan tidak menyekutukan dengan yang lain dan tidak ria dalam beramal. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya. Memurnikan niatnya dari kotoran yang merusak atau dapat juga diartikan sebagai menyengajakan perbuatan semata-mata mencari keridhaan Allah SWT dan memurnikan perbuatan dari segala bentuk kesenangan duniawi. Dengan demikian, perbuatan seseorang benar-benar tidak dicampuri oleh keinginan yang bersifat sementara, seperti keinginan terhadap kemewahan, kedudukan, harta, popularitas, simpati orang lain, pemuasan hawa nafsu, dan penyakit hati lainnya. Ikhlas karena Allah dalam berbuat merupakan salah satu syarat diterimanya perbuatan itu. Hal ini karena Allah tidak menerima amal perbuatan seseorang kecuali karena keikhlasannya, hanya mengharap ridhonya.
Para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika perbuatan seseorang dihubungkan dengan niat, maka dapat dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, dia melakukan hal itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah model ibadah ala budak. Yang kedua, dia melakukannya karena berharap masuk surga atau memperoleh pahala. Ini adalah model ibadah ala pedagang. Dan yang terakhir, dia melakukannya karena malu kepada Allah dan sebagai realisasi atau hak Allah sebagai ilah yang harus diibadahi, serta sebagai wujud rasa syukur. Maka dari itu, keikhlasan merupakan salah satu syarat diterima amal hamba Allah. Adapun kiat kita agar setiap beramal selalu ikhlas, yakinlah bahwa setiap perbuatan yang kita kerjakan adalah merupakan adanya bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya bantuan dari Allah, mustahil kita dapat melaksanakan sesuatu pekerjaan, sekecil apapun pekerjaan itu. Karena kita yakin tidak ada yang mempunyai kemampuan apapun dalam hidup ini kecuali dengan adanya kemampuan yang diberikan oleh Allah. Atau dalam perkataan lain, tidak ada daya, upaya, dan kekuatan kecuali dengan kekuatan yang diberikan Allah. Marilah kita laksanakan amal soleh hanya semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul-Nya, bukan karena sesuatu yang lain. Para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi materi yang telah kita simak bersama. Semoga dapat kita fahami bersama dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada semua pemirsa podcast MTS yang telah mengikuti kajian ini dan mohon dimaafkan atas segala kekhilafan kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pemaparan materi yang disampaikan oleh Saudari Husna tentang ikhlas dalam beramal. Luar biasa sekali. Baik, ikhlas dalam beramal berarti kita harus ikhlas dalam melakukan bentuk perbuatan apapun. Nah, terutama kan di sini kita membahas tentang ikhlasnya dalam melakukan satu amal. Nah, ada pertanyaan ini, Mbak Husna. Kalau misalnya di sekolah alam, terutama MTS, ada program nih. Programnya itu tentang bagaimana bisa kita menyalurkan bantuan-bantuan yang bersifat kegiatan yang berbentuk kegiatan amal, ya kan? Nah, ini kan pasti melibatkan anak-anak MTS alam dari semua level, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, tapi dari beberapa anak yang sudah kita data, itu ternyata yang ikut hanya beberapa saja. Nah, kan kita nggak tahu ya orang apakah mungkin mereka nggak ikut itu karena memang ada urusan karena dengan orang tuanya atau seperti apa, kan memang lebih bagusnya kita husnuzon gitu ya Mbak ya. Nah, atau bisa jadi mereka juga mungkin masih setengah-setengah nih niatnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara supaya ikhlas dalam beramal ini benar-benar bisa melekat ke diri kita sendiri. Oke. Sesuai dengan yang udah Husna bahas tadi, cara menumbuhkan rasa ikhlas yaitu dengan meniatkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Atau kalau kita beramal itu kita hanya mengharapkan ridho Allah, bukan untuk dipuji orang lain atau kesannya ria gitu ya. Iya. Jadi kayak gitu. Kesannya ria gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kemudian dari ikhlas dalam beramal itu kira-kira apa manfaat yang didapatkan? Ya, mendapat ridho Allah, mendapat pahala tentunya, dan bisa masuk surga. Yang biar bisa masuk surga, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Al-Hafiz dan juga Mbak Husna yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam ikhlas dalam halnya beramal kepada siapapun. Amin Allahumma amin. Baik para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian podcast pada sore hari ini. Terima kasih yang telah menyimak materi dan telah memantau perkembangan materi kami melalui channel YouTube kami. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Husna yang sudah hadir dalam acara podcast Kultum MTS Alam Al-Hafiz. Dan tentunya mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri kita di sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum khairat. Cukup sekian dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.